Perkenalkan, nama saya Rafli Aditya Ramadan. Yuli Setiani, Zara Meita Rizkia, Dela Rizka Lipia, Sawanul Sabrina. Meiosis 1. Meiosis 1 terjadi dalam 5 tahapan, yaitu interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Interfase 1. Pembelahan meiosis diawali dengan fase persiapan atau interfase. Pada interfase, kromosom tidak terlihat terlalu jelas karena terbuat dari serat kromatin yang panjang dan melingkar. Jumlah DNA meningkat karena DNA dari serat kromatin disalin menjadi 2 kromosom. Pada profase juga terbentuk RNA dan protein yang dibutuhkan untuk pembelahan. Penambahan jumlah ini membuat ukuran nukleus membesar. Profase 1. Profase diawali dengan leptoten, di mana kromosom yang terdiri dari serat kromatin memanjang dan membentuk struktur kromorer dan mengarah ke sentirol. Kromosom yang sama kemudian dipasangkan atau disebut dengan zigoten. Pemasangan kromosom dibantu oleh kompleks protein sinaptomal agar stabil. Kromosom yang telah berpasangan kemudian mengalami pakinema atau pembelahan dan pesilangan bahan kromatin yang dibantu oleh enzim ligase. Kromosom kemudian memasuki tahap diplonema, yaitu hilangnya kompleks protein sinaptomal dan kromosom kemudian memasuki tahap diplonema, yaitu hilangnya kompleks protein sinaptomal dan kromosom mengalami pindah silang. Profase 1 diakhiri dengan diakinesis atau pemadatan kromosom dan rusaknya membran inti sehingga nukleus menghilang dan kromosom ditarik keluar oleh benang sentirol. Metafase. Metafase adalah fase di mana kromosom yang terkait pada benang metafase adalah fase di mana kromosom yang terikat pada benang berkumpul pada secara sejajar pada ekuator sel. Telofase 1. Pada telofase terbentuk 2 inti anak dan terjadilah sitokinesis atau pemisahan membran yang kemudian menghasilkan 2 sel anak. Meiosis 2. Meiosis 2 terjadi dalam 4 tahapan, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 2 terjadi pada kedua anak hasil meiosis 1 secara bersamaan. Pada setiap profase membelah menghasilkan 2 sentriol di sekitar kromosom. Sentriol kemudian bergerak ke ujung-ujung kutub yang berbeda. metafase 2. Pada metafase 2, kromosom kembali berjajar pada garis ekuator dan sentromer. Membelah membentuk 2 anak kromosom. Anafase 2, masing-masing anak kromosom bergerak ke ujung kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang spindle sentriol. Telofase 2. Pada telofase kromosom telah selesai berpindah ke ujung dan membran inti terbentuk menyelubungi kromosom untuk membuat 2 inti sel baru. Lalu terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 dan menghasilkan 2 sel anak baru. Jika dijumlahkan, maka total 4 sel anak dihasilkan. Meiosis yang materi genetiknya setengah dari induknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.